Halo sahabat muda berkarya, kali ini aku lagi di Wonosobo nih. Selain penghasil tarikat terbesar di Indonesia, ternyata Wonosobo juga ada kesenian nih. Kalian tahu nggak apa? Ya, Lengger. Berikut akan dijelaskan oleh Kang Dwi selaku pelopor kesenian Lengger tertua di Wonosobo. Tari topeng Lengger merupakan salah satu kesenian tari asal Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, yang hingga kini terus dilestarikan oleh generasi muda. Sejarah tari topeng Lengger Wonosobo diyakini secara turun-temurun oleh warga Janti dan umumnya warga Wonosobo. Tidak lepas dari sebuah mitos yang terjadi pada sekitar abad ke-15 atau era penyebaran Islam di masa Sunan Kalijaga. Sejarah Lengger, kalau dulu awal itu ada beberapa sejarah sebetulnya. Awal itu dari kisah perjalanan Panji Asmorobangun yang mencari hilangnya Dewi Sekartaji. Nah, dalam pencariannya, mencari sang istri Dewi Sekartaji yang diculik oleh Prabu Klono Siwandono, Panji Asmorobangun dan beberapa prajurit itu borong ngamen menjadi seorang pengamen. Ada prajuritnya yang berpakaian seperti wanita, menari seperti halnya seorang wanita. Pada saat mengamen itu penontonnya gempar, penontonnya banyak. Nah, tujuannya ngamen itu sendiri adalah mencari tahu di mana Dewi Sekartaji berada. Nah, ketika ngamen, penonton yang begitu banyak, mereka kaget. Dikiranya penarinya itu perempuan, ternyata adalah laki-laki. Makanya Lengger itu dari asal kata le dan ger. Le itu laki-laki, ger itu membuat geger. Dikiranya penarinya perempuan, ternyata malah laki-laki. Itu dari sejarah Panji Asmorobangun. Kemudian berjalannya waktu sampai ke sejarah Mojopahit, ada sebuah peninggalan tarian di situ, yaitu tari Sontoloyo. Tari Sontoloyo yaitu sebuah tarian pasemon atau sindiran pada masa lampau. Dari asal kata Sonto itu tua, Loyo itu sudah nggak punya daya. Jadi pada waktu pemerintahan Brawijaya yang terakhir, Prabu Brawijaya itu sudah merasa tua, sudah rapuh, sudah nggak punya daya, tapi tetap memegang tampuk pemerintahan. Akhirnya ada bahasa angon bebek ilang loro, kehilangan dua buah gembala ajarannya, yaitu Hindu dan Buddha, karena datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh para wali. Nah, kerajaan Mojopahit tidak begitu lama untuk sebuah syiar Islam. Setelah para wali berhasil mengislamkan Prabu Brawijaya dan para punggawa kerajaan, runtuhnya Mojopahit beralih ke kerajaan Demak. Di situ syiar Islam difungsikan, Lengger difungsikan untuk benar-benar syiar Islam. Ketika menjumpai pemuda-pemuda nakal, pemuda berandal, pemuda yang senang minum minuman keras, salah seorang wali besar, yaitu Sunan Kalijaga yang asli dari Jawa, itu menjadikan salah seorang gadis disuruh menari di tengah-tengah pemuda tersebut dengan memakai kostum tari. Nah, bukan suatu yang mustahil ketika ada pemuda-pemuda berandal seperti itu, pemuda-pemuda nakal diajak sholat, diajak ke masjid, pasti nggak mau. Kemudian Sunan Kalijaga menjadikan seorang gadis itu sebagai seorang penari. Ketika melihat di depannya ada tari-tarian, pemuda-pemuda tersebut langsung ikut serta menari di dalamnya. Tapi Sunan Kalijaga juga ikut menari dengan memakai topeng. Ketika waktu menjelang maghrib, Sunan Kalijaga membuka topengnya. Momen itu difungsikan oleh Sunan Kalijaga karena saat itu juga para pemuda tersebut merasa malu. Diajak ke masjid, diajak sholat nggak mau, diajak sebuah ibadah ajaran agama tidak mau. Tapi dengan adanya hura-hura seperti itu, mereka langsung
ikut serta di dalamnya. Kemudian Sunan Kalijaga bersabda, "Eli ngongger yen kowe kuwi besok bakale mati." Dari asal kata eli ngongger menjadi lengger. Kalau tarinya 40 macam lebih. 40 macam lebih. Kalau dulu, zaman dulu itu ditampilkan semalam itu nggak habis. Perbedaan mendasar dengan lengger Banyumasan atau biasa disebut dengan lengger lanang ialah penari topeng lengger yang berjenis kelamin wanita dan berpakaian lebih tertutup atau menggunakan sejenis rompi. Salah satu agenda besar yang banyak diikuti para calon penari topeng lengger ialah wisuda lengger tahunan di Dusun Janti. Agenda itu direncanakan dengan menarik sekaligus menjadi agenda peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo. Dari latar belakang sejarah, kemudian dari segi kostum, dari segi penyajian, dan dari segi kalau sekarang karena lengger itu bukan cuma untuk syiar, tapi sudah untuk mata pencaharian. Itu dari segi administrasi. Tuh. Jadi gini, kalau sejarahnya lengger Banyumas, itu saya kurang tahu persis dan kayaknya hampir seperti sejarah Panji Asmorobangun. Tapi kalau lengger Wonosobo itu sebetulnya bukan lengger dok, tapi topeng lengger. Nah, itu sendiri dari sebuah syiar Islam tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari latar belakang sejarah yang berbeda. Kemudian dari segi kostum, kalau untuk penari lenggernya, karena Wonosobo itu kan ada penari putra sepasang. Nah, kalau untuk penari lenggernya, kalau Banyumas itu atasnya pakai konde. Konde itu gelung. Kemudian bawahnya pakai baju mekak, baju kemben. Tapi kalau untuk lengger Wonosobo, atasnya pakai jamang. Pakai jamang, nanti bisa dilihat. Pakai jamang, kemudian bawahnya pakai baju rompi lekton. Jadi bukan baju mekak, tapi baju rompi. Itu perbedaannya. Kemudian dari penyajian, kalau topeng lengger, kalau lengger Banyumas itu satu cenderung tari Banyumasan yang jelas, iringan Banyumasan. Kedua bisa gending yang halus kayak berbau Jogja Solo. Kemudian ada bisa berbau Jaipong juga. Kemudian bisa campur sari atau mungkin ada yang minta dangdut. Nah, tapi kalau di topeng lengger Wonosobo ini benar-benar iringan khas Wonosobo. Karena tadi bisa memberikan sampur kepada penonton, artinya penonton itu bisa nyawer kalau di Banyumas. Nah, kalau di Wonosobo tidak ada saweran untuk penari topeng lengger. Jadi honornya berapapun sudah disampaikan dari awal. Itu sangat berbeda. Kalau mau jadi lengger, apakah itu ada syarat khusus biar jadi penari lengger putra maupun putri gitu? Syarat khusus yang jelas kemauan. Kemauan dan kalau bisa tanpa paksaan. Karena orang bekerja apapun kalau dipaksa nggak akan nyaman itu. Kemudian kemauan dari hati dia sendiri. Jadi penari lengger sejak kelas 2 SMP. Dari kecil emang udah ikut nari, terus tertarik ke lengger. Di Wonosobo emang itu ya hasil tari lengger ya, jadi mungkin ya kesempatan ke lenggernya lebih banyak. Setelah dia benar-benar mau menjadi lengger, syarat yang lain yang jelas nanti ada wisuda lengger. Jadi setiap tahun itu ada lengger yang diwisuda, itu syarat yang khusus. Kalau sukanya sama dukanya banyak sukanya ya, tapi kalau dukanya itu biasanya kalau sekolah kan masih sekolah terus dapat job lengger gitu kan pulangnya sampai pagi, terus di sekolahan mungkin ngantuk, belajarnya jadi kurang fokus gitu. Terus teman-teman juga banyak yang bilang masih sekolah ikut lengger.
Ya sih selama nggak ganggu banget nggak apa-apa. Upaya pelestarian yang jelas kami berusaha untuk merekrut seniman-seniman muda. Biasanya malah selama COVID ini lebih cenderung lebih banyak kegiatan itu kegiatan mini, artinya kegiatan yang paling 1 jam, 1,5 jam. Jadi tidak semua seniman, tidak semua anggota saya ikut kita semua. Mempengaruhi banget, soalnya biasanya kalau nggak COVID kan banyak tanggapan, banyak yang suruh ngejob. Tapi selama COVID kan nggak boleh ada keramaian, jadi nggak ada tanggapan. Bagaimana sahabat muda berkarya? Kalian udah tahu kan fakta unik dan menarik tentang Lengger? Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, pepatah Jawa mengatakan, sembur-sembur adus, siram-siram bayam, yang berarti segala tujuan tidak akan tercapai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, boleh dong buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, bisa dong buat like, komen, sama share ke teman-teman biar pada tahu apa sih fakta unik dan menarik tentang Lengger. Kami Neopit, terima kasih.